إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون sidang Jumat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur dan senantiasa menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Tidak ada satu kenikmatan pun, tidak ada satu waktu pun dari berbagai macam keutamaan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan apapun yang ada pada diri kalian dari kenikmatan, dari keutamaan, tidak lain semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi seorang hamba yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk terus menyanjung dan memuji Allah atas kenikmatan yang besar ini. Terkhusus ayuhal muslimuna ibadallah, kita sebagai hambanya, Allah pilih kita menjadi mereka-mereka yang senantiasa mau beribadah kepadanya, mau menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua dari hambanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah wa taufiq. Ayuhal muslimun ibadallah, sidang Jumat rahimakumullahu jami'an. Kehidupan seorang hamba di dunia ini, perjalanan dia hari demi hari, waktu demi waktu, berganti amalan yang telah dia lakukan, amalan yang telah dia perbuat. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, besar dan kecilnya, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita akan mendapatkan balasan, hasil dari setiap amalan yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah seorang hamba beramal satu kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya, akan memberikan balasan ganti dari apa yang telah dia lakukan dari kejelekan dengan hukuman dan iqabnya.
Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Dan barang siapa yang beramal saleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki dan perempuannya, faulaika yujzauna, dan mereka-merekalah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, ajruhum bighairi hisab, ganjarannya tanpa Allah Subhanahu wa taala perhitungkan. Di dalam surat Fatir ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, amalan perbuatan kita itu akan menentukan nasib kita, akan menentukan nasib kita di dunia wal akhirah. Bahkan sebagai poros kebahagiaan seorang hamba, lihat dari amalannya di dunia ini, di dunia wal akhirah, di dunianya, bahkan di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lain, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang beramal saleh, amalan yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan laki-laki atau perempuannya, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Di ayat atau di lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kehidupan baginya, kehidupan yang baik di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dengan kehidupan yang tenang, tentram. Disebabkan amalan, disebabkan ibadah, disebabkan ketaatan yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala tadi akan menyiapkan mereka-mereka yang beramal saleh, ajruhum bighairi hisab, pahalanya tanpa terbatas. Ayuhal muslimun ibadallah, kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya, sepatutnya bagi kita seorang muslim untuk memperhatikan amalan yang bisa menyelamatkan kita, amalan yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia wal akhirah. Karena Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mulk, inna nahnu nuhyi wa numitu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kamilah yang telah menghidupkan kalian, dan kami pula yang telah mematikan kalian. Kematian dan kehidupan semuanya di tangan Allah, di atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba pun yang bisa mengatur kehidupan seorang hamba yang lainnya. Allah yang mengatur kehidupan setiap kita. Nuhyi wa numit wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kamilah yang akan menulis, kamilah yang akan mencatat, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan ini. Allah Subhanahu wa taala menulisnya. Wa atharahum, dan kami pula yang akan menulis jejak-jejak dari amalan mereka. Para ulama tafsir memaknakan dari ayat ini, wa atharahum. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya di sini adalah balasannya. Balasannya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi mereka. Di antara para ulama yang lain mengatakan bahwasanya wa naktubu atharahum, yakni balasan bagi amalan tersebut. Ada yang mengkhususkan
di akhirat nanti ada yang mengumumkan di dunia dan juga di akhiratnya. Namun semuanya sama kembali kepada balasan yang akan didapatkan oleh seorang hamba tadi dari amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan atas apa yang telah kita lakukan. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami telah hitung di dalam catatan amalan setiap kita. Ayuhal muslimun ibadallah, maka di antara amalan yang akan terus memberikan pahala bagi seorang hamba, walaupun mungkin hamba tersebut sudah tidak berada lagi di dunia ini. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah. Orang-orang al-muhajirun, mereka tidak mendapatkan air yang cukup. Ada di sana seorang sahabi memiliki sumur yang walhamdulillah airnya banyak. Kemudian orang yang mengambil di sana dia harus membayar, harus menyerahkan uang, dikarenakan banyak orang-orang yang akan mengambil air di sana. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menghasung para sahabatnya. Barang siapa yang ingin beramal dan amalannya terus mengalir bagi dirinya, walaupun mungkin dia sudah meninggal, sudah tidak ada di dunia ini, untuk memudahkan kaum muslimin mengambil air bagi orang-orang yang membutuhkan tadi, maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, hartanya dia korbankan, hartanya dia sedekahkan, dia keluarkan untuk membeli sumur yang dimiliki oleh seorang sahabat tersebut. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, ishtaraitu lillah, aku membeli sumur ini karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kaum muslimin, agar mereka memanfaatkannya, mereka bisa hidup dengannya. Maka Masya Allah, man ajra, di dalam satu hadis Nabi SAW pun mengatakan, barang siapa yang mengalirkan air kemudian memberikan kebutuhan bagi kaum muslimin, falahu ajruh, maka baginya adalah pahala, dan pahala orang-orang yang telah memanfaatkannya, orang yang telah mengambil faidah darinya atau kemanfaatan darinya, maka dia mendapatkan pahala seperti itu juga. Ini di antara amalan yang besar yang bisa menggiring seorang hamba, membawa seorang hamba kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Maka di antara amalan yang lain, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, ibu dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ketika beliau hijrah, suaminya sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal. Namun apa yang bisa menjadi amalan yang berharga untuknya setelah sepeninggalan Malik, setelah sepeninggalan Malik bapaknya Anas, Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, para sahabat yang lain mengeluarkan apa yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan kaum muhajirun, kaum ansar. Ada yang mewakafkan tanahnya, ada yang memberikan ini dan itunya. Namun saya tidak memiliki apa-apa. Tapi saya memiliki anak ini, Anas. Ittakhidha khadiman. Ittakhidhu khadiman. Jadikanlah wahai Rasulullah Anas ini sebagai pembantu engkau yang senantiasa
ikut bersama engkau dan membantu keperluan-keperluan engkau. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan Anas bin Malik sebagai pembantunya. Dan doa yang menjadi kebahagiaan bagi Anas bin Malik ketika beliau didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma tawil umruhu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya dan perbanyaklah keturunannya. Maka itu pun terwujudkan Anas bin Malik di antara para sahabat yang panjang umurnya dan memiliki keturunan yang sangat banyak. Maka ayuhal muslimun ibadallah, sekali lagi ini keutamaan yang sangat besar untuk orang tua yang bisa mentarbiah anaknya, yang bisa mentarbiah istrinya. Amalan bagi dia di akhirat nanti tidak akan terputus. Oleh karenanya kewajiban bagi kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik mereka. Untuk mendidik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfir rabbakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhal muslimun ibadallah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda dalam satu hadisnya, yatbi'ul mayyitu thalath, yang akan mengikuti mayit itu adalah 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengikutinya adalah hartanya, keluarganya dan juga amalannya. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid, dan yang akan bersamanya 2 perkara. Dan yang akan kembali, yang akan meninggalkannya 2 perkara, dan yang akan tetap dengannya adalah 1 perkara. Yarji'u maluhu ahlu, akan kembali, akan meninggalkannya harta dan juga keluarganya. Wa yabqa amaluh, dan yang akan bersamanya tidak lain adalah amalannya saja. Yang akan tinggal bersamanya tidak lain adalah amalannya saja yang menemani di dalam kuburnya. Maka ayuhal muslimun ibadallah, disinilah Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita menjadi poros inti yang akan menemani seorang hamba secara kekal tidak lain adalah amalan saleh. Amalan saleh, amalan salehnya, yang mana dalam hadis Bara' bin Azib yang sangat panjang, Nabi alaihi salatu wasallam kisahkan bagaimana amalannya nanti di dalam kuburan akan menemaninya dengan wajah yang sangat tampan dan sangat cantik, kemudian bau yang sangat harum. Dan itulah yang dikatakan ana amaluka saleh, aku adalah amalanmu yang saleh, yang akan menemani engkau di alam barzakh ini. Begitu juga ketika seseorang memiliki amalan yang jelek, akan ditemani dengan sosok manusia atau sosok yang sangat-sangat menakutkan, bau yang busuk yang tercium dari jarak yang sangat jauh. Maka dia mengatakan ana amaluka sayyi, aku ini adalah amalanmu yang jelek. Ayuhal muslimun ibadallah, sekali lagi ini peringatan untuk kita semuanya. Apa yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan kita, apa yang telah kita lewati, apa yang akan kita lewati. Kalau seandainya dipenuhi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Namun kalau sebaliknya, maka tentunya kerugian demi kerugian, kesengsaraan demi kesengsaraan, kita akan mendapatkannya waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.